Kegalahan Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 mengakibatkan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Momentum ini mendorong aktivis pemuda seperti Sukarni, Wikana, Aidit, Hairul Saleh, Sayuti Melik, Yusuf Kunto, BM Diah, Adam Malik, Dr. Mawardi segera bergerak mendesak IR Soekarno dan Muhammad Hatta selaku ketua dan wakil ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda khawatir jika tak segera merdeka, Indonesia akan kembali dikuasai penjajah Belanda sebagai kelompok sekutu pemenang perang. Soekarno-Hatta menolak kemauan para pemuda karena terikat kesepakatan dengan Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Tentara Jepang wilayah Asia Tenggara yang menyepakati proklamasi kemerdekaan dilakukan 24 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 03.00 dini hari, para pemuda membawa paksa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, dan menggelar pertemuan dadakan di rumah Jiao Kiesyong. Di sana, mereka kembali mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan alot, akhirnya disepakati proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan esok harinya, 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berita peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pun sampai di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara bersama siswa perguruan tinggi Taman Siswa melakukan pawai sepeda ke berbagai pelosok kota mengabarkan berita proklamasi. Rakyat menyambut gembira. Sehari setelah proklamasi, Raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memanggil Adipati Pakualam VIII dan KRT Honggowongso, seorang staf senior di Kepatihan. Ketiganya berdiskusi dan berada dalam satu kesepahaman bahwa kemerdekaan Indonesia memang sudah lama dicita-citakan segenap rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, baik Sultan Hamengkubuwono IX, Pakualam VIII, dan KRT Honggowongso bersepakat memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memerintahkan KRT Honggowongso mengirimkan telegram kepada Soekarno yang isinya mengucapkan selamat atas diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Dinyatakan pula bahwa Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII berdiri di belakang Republik. Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengeluarkan amanat secara terpisah yang berisi penegasan sikap terhadap proklamasi kemerdekaan. Ketika di Jakarta diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, nah berita itu secara cepat diterima di Yogyakarta karena memang dua adik Sultan itu menjadi anggota PPKI di sana. Salah satunya adalah Pangeran Purboyo, sehingga informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dengan segera kemudian diterima oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9 memanggil Kanjeng Gusti Pakualam ke-8 untuk mendiskusikan bagaimana kira-kira sikap kedua petinggi Yogyakarta itu merespon proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Nah, keduanya kemudian sepakat untuk mengirim telegram yang isinya adalah selamat kepada Soekarno dan Hatta atas proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 18
Agustus 1945. Nah, demikian juga ketika Soekarno dan Hatta terpilih sebagai presiden, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 mengirim ucapan selamat telegram kepada keduanya. Apa yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 beserta Kanjeng Gusti Pakualam ke-8 yang menyampaikan surat kepada Presiden Soekarno memberikan ucapan selamat kepada Bung Karno atas diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu. Kemudian dengan adanya ucapan selamat itu, Insinyur Soekarno selaku presiden memberikan satu penghormatan dan juga pengakuan adanya pemerintah DIY yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 beserta Kanjeng Gusti Pakualam. Amanat terpisah ini kemudian diikuti oleh amanat bersama yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 1945. Sikap pemimpin Yogyakarta itu dibalas Soekarno dengan mengeluarkan piagam kedudukan yang isinya menetapkan Sultan Hamengkubuwono dan Pakualam pada kedudukannya, akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Sadar mengeluarkan janji. Merespon tadi telegram dari Sultan dan Pakualam tadi, kemudian Soekarno dan Hatta memberi surat atau piagam kedudukan yang kemudian kita mengenal piagam kedudukan. Nah, piagam kedudukan itu sebenarnya sudah ditandatangani pada 19 Agustus 1945. Tetapi pihak Jakarta sepertinya ingin melihat sikap politik dari Sultan dan Pakualam terhadap NKRI ini. Karena yang tadi dikirimkan itu baru ucapan selamat. Nah, oleh karena itulah maka kemudian setelah berkonsultasi dan berdialog, ya, mengajak dialog dengan segenap elemen yang masyarakat yang ada di Yogyakarta, termasuk tokoh-tokoh Ki Hajar, kemudian yang lain-lain di Yogyakarta, kemudian Sultan dan Pakualam dengan redaksi yang sama mirip, hanya untuk satu kesultanan, yang satu Kadipaten Pakualaman. Kemudian pada tanggal 5 September 45 mengeluarkan amanat 5 September 1945 yang isinya ada 3 poin utama. Yang pertama adalah bahwa kesultanan dan kadipaten itu bersifat kerajaan dan mempunyai status istimewa dalam bingkai RI. Kemudian yang kedua, kesultanan dan kadipaten menjadi bagian dari NKRI. Dan kemudian yang ketiga, kesultanan dan kadipaten bertanggung jawab, Sultan dan Pakualam itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bergabungnya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai nagari yang otonom dan berdaulat yang memiliki pemimpin, wilayah, dan rakyat ke dalam Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya hingga hari ini masih menjadi perbincangan kalangan yang menaruh perhatian terhadap politik kenegaraan. Alih-alih mempertahankan kekuasaannya,
Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII kala itu justru menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, negeri yang terlahir saat belum memiliki kejelasan kesatuan wilayah dan kedaulatan. Pakualam VIII dalam sebuah wawancara mengatakan keputusan untuk bergabung dengan Republik Indonesia tidak didasarkan pada perhitungan untung rugi secara ekonomi. Yang ada pada pemikirannya waktu itu ialah bahwa kemerdekaan memang telah begitu lama dicita-citakan. Sedangkan kemerdekaan itu merupakan kepentingan bangsa yang besar, bukan kepentingan daerah-daerah. Jadi kalau yang 5 September itu baru pernyataan bahwa Kesultanan dan Kadipaten itu menjadi bagian dari NKRI. Nah, yang 30 September ini aksinya. Jadi langkah nyatanya, yaitu dengan pembentukan KNID. Yang artinya apa? Bahwa sebagian kekuasaan Sultan dan sebagian kekuasaan Pakualam diserahkan kepada KNID dalam hal legislatif. Sehingga ini adalah untuk pertama kalinya di Indonesia pemerintah yang bersifat kerajaan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada lembaga yang disebut dengan KNID. Nah, ini adalah konsekuensi hukum dari amanat 5 September bahwa kemudian Yogyakarta harus tunduk kepada hukum NKRI. Salah satunya adalah harus membentuk KNID sebagai wujud dari kedaulatan rakyat pada waktu itu, karena memang belum ada pemilu. Nah, di sini kemudian Sultan dan Pakualaman bersatu untuk pertama kalinya dalam satu dokumen ditandatangani berdua. Ketika kita melihat dari aspek yuridisnya, bahwa amanat 5 September itu kan sebetulnya merupakan pernyataan penegasan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono itu sebelum menyatakan bergabung dengan NKRI kan memang sebagai pemimpin pemerintahan di Kesultanan. Kemudian dengan amanat itu menegaskan kembali bahwa negara yang dipimpin itu masih tetap dipimpin meskipun sudah dinyatakan bergabung dengan NKRI, tetapi beliau masih memiliki kekuasaan untuk memimpin wilayahnya sendiri, dan itu juga dibuktikan bahwa beliau memang mampu melakukan upaya untuk memimpin daerahnya sendiri, sebagaimana itu dulu pernah diakui oleh Soekarno. Pakualam VIII menguraikan bahwa pandangan kebangsaan sudah tertanam sejak tahun 1908. Ketika Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo berdiri di Jakarta, disusul Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta ternyata juga langsung bergema di Yogyakarta yang mendorong digelarnya Kongres Perempuan Indonesia 22 Desember 1928. Pakualam VIII mengaku bahwa telegram berisi ucapan selamat dan kesediaan Yogyakarta berdiri di belakang Republik yang dikirimkan kepada pemerintah Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan itu ternyata besar sekali artinya. Bukan saja bagi kepentingan rakyat daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga bagi kepentingan Republik Indonesia sendiri. Karena 4 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jakarta diduduki oleh tentara sekutu dan pemerintah Republik Indonesia harus mengungsi dari Jakarta. Yogyakarta menjadi pilihan satu-satunya. Maka tercatat dalam sejarah, Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada zaman revolusi sejak 4 Januari 1946 sampai saat pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949.
Dan inilah yang nanti ternyata itu sangat berpengaruh ketika Soekarno akan menentukan mau kemana ketika Jakarta itu dibombardir oleh Nika. Ketika mereka harus menentukan untuk pindah ibu kota. Dan ternyata keberpihakan Yogyakarta, pernyataan Sultan dan Pakualaman dalam 5 September itu menjadi salah satu pertimbangan yang sangat kuat mengapa akhirnya Soekarno dan Hatta dalam sidang kabinet tanggal 3 Januari 46 itu akhirnya memutuskan memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta, bukan ke tempat yang lain. Proses bergabungnya Yogyakarta menjadi daerah istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui amanat 5 September 1945 berjalan seperti mengalirnya air. Tidak pernah dipaksa-paksa, tetapi juga tidak begitu saja terjadi dalam waktu singkat. Karena proses itu berjalan di dalam suasana gejolak peperangan dan perjuangan yang hebat dalam Revolusi Indonesia. Bergabungnya Yogyakarta dengan Republik Indonesia bukan sekedar kebetulan dan juga tidak direncanakan. Tetapi penggabungan itu terjadi karena naluri perjuangan didasari oleh semangat kebangsaan yang begitu kuatnya dan ternyata memang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dari sisi hukum ilmu negara, tata negara, ketatanegaraan, untuk adanya suatu negara kan harus dipenuhi 4 syarat tadi. Ada wilayah, ada pemimpin, ada rakyat, dan ada pengakuan. Nah, sejak dulu sudah ada itu semua. Pengakuan datang dari mana? Dari pemerintah kolonial, juga dari pemerintah Jepang. Waktu itu sebelumnya dengan VOC, kolonial, Jepang, dan pada akhirnya dengan pemerintah Republik Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Peran pemimpin tradisional di era negara yang modern ini juga menggambarkan beliau sangat konsen terhadap bagaimana menjaga tentang persatuan dan kesatuan Yogyakarta untuk bergabung pada NKRI. Selain itu juga saya lihat bahwa kedaulatan yang pada waktu itu dimiliki pun juga diberikan pada negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu yang terakhir tentu menjadi inspirasi pada saat ini untuk keistimewaan di saat ini, di mana semangat yang terkandung di dalam amanah 5 September tahun 1945 menjadi ruh dalam penyelenggaraan keistimewaan yang saat ini diatur menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2012. Dari sekitar 250 daerah swapraja atau kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah otonom di zaman penjajahan, hanya Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman saja yang menyatakan bergabung dengan RI dan akhirnya menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Keberadaan daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan pasal 18 UUD 45 bahwa negara menjamin satu-satunya pemerintah bersifat khusus atau istimewa berdasarkan asal-usul sejarah yang diatur melalui undang-undang. Di dalam peristiwa sejarah biasanya ada nilai-nilai penting, ada beberapa nilai penting yang menurut kami bisa menjadi kocok penggolo atau mungkin introspeksi atau mungkin juga pembelajaran bagi kita dan juga generasi muda pada umumnya. Yang pertama, bagaimana ketulusan dan pengabdian beliau, di mana cinta terhadap rakyat dan juga kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga saya melihat keberanian dan juga ketegasan dari kedua beliau untuk
Yogyakarta menuju Indonesia. Kemudian yang berikutnya juga kami melihat adanya kebersamaan dan juga solidaritas, di mana amanah itu menjadi simbol persatuan antara pemimpin dan juga rakyat yang ada. Kemudian ada kearifan lokal untuk mendukung negara Republik Indonesia dengan memberikan modal bagi bangsa ketika itu, di mana saat itu berkaitan dengan modal negara belum memiliki. Kemudian yang terakhir, keistimewaan sebagai pengabdian dan bukan privilege. Amanah ini menunjukkan bahwa status istimewa Yogyakarta lahir dari pengorbanan dan juga konsistensi dan juga komitmen kepada Republik Indonesia, bukan sekedar hak istimewa. Nah, nilai ini mengingatkan kita bahwa setiap keistimewaan harus disertai tanggung jawab dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kita patut bersyukur pernah memiliki pemimpin visioner dan berjiwa nasionalistik, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Berkat jasa-jasa keduanya, kita saat ini menjadi daerah istimewa, bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita lanjutkan api perjuangan para pendahulu kita dengan memegang teguh cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kami melihat bahwa adanya keistimewaan Yogyakarta ini berdasarkan sejarah dan asal-usul. Salah satunya adalah amanat 5 September tahun 1945. Kami melihat bahwa peristiwa itu dipandang sebagai tonggak keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ada landasan historis yang kemudian mendasari keistimewaan, juga ada dasar hubungan yang istimewa antara Jogja ketika itu dengan negara. Selain itu juga ada bukti pengorbanan dan juga loyalitas, maupun tentu setiap aktivitas perlu mendapatkan refleksi tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Jadi amanat ini sebagai salah satu rujukan historis yang utama untuk kemudian melahirkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.